Cryptocurrency atau mata uang kripto telah menjadi sangat populer selama 2 tahun terakhir. Salah satu titik awal keberadaannya adalah munculnya Bitcoin, cryptocurrency pertama dan paling berharga. Berinvestasi dalam Bitcoin dan cryptocurrency terus menarik minat publik. Jadi berapa sebenarnya harga Bitcoin saat pertama kali dirilis ke publik? Mengingat nilainya yang luar biasa akhir-akhir ini, tidak heran banyak yang bertanya-tanya. Time.com mengutip Kamis, 4 Juli 2022, karena Bitcoin dibuat pada tahun 2009 di tengah depresi ekonomi. Bitcoin diciptakan sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer, tetapi juga menarik investor yang tertarik pada cryptocurrency sebagai penyimpan nilai yang sebanding dengan emas. Bagaimana Bitcoin bekerja? Pasokan maksimum Bitcoin adalah 21 juta dan itu saja. Setelah cryptocurrency dirilis, penciptanya dapat mengatur parameternya, jumlah, aturan untuk membeli dan menjual, bagaimana Bitcoin baru akan memasuki pasar, DLL. Tetapi tidak dapat mengubahnya nanti. Baik pemerintah maupun Satoshi sendiri tidak dapat mengubah Bitcoin sekarang setelah dikeluarkan. Itu tidak dapat diduplikasi atau dibuat ulang. Disinilah perbandingan sedikit dengan dataran tinggi emas karena biji dan deposit baru ditemukan dan emas terus memasuki pasar, menjadikannya sumber daya yang relatif langka, menerbitkan 14 aturan PPN teknis untuk mata uang kepinjaman P2P. Berikut daftar lengkapnya. Bitcoin juga jauh lebih mudah untuk ditransfer dan disimpan dibandingkan dengan sumber daya seperti emas. Jika ingin mengangkut emas, biayanya banyak, angkutan lapis baja, keamanan, biaya penyimpanan di fasilitas aman, DLL. Bitcoin pada dasarnya dapat disimpan pada stick USB dalam apa yang disebut dompet dingin atau dompet keras. Mata uang digital Bitcoin semakin populer berkat para miliarder yang membeli Bitcoin dalam jumlah besar. Salah satunya adalah Elon Musk yang melakukan pembelian sebesar 1,5 miliar dolar atau sekitar 21 triliun rupiah pada Februari 2021. Sejarah asal Bitcoin. Harga Bitcoin pada awalnya terkait erat dengan sejarah asalnya. Pada Januari 2009, Bitcoin muncul dalam transaksi di internet. Transaksi tersebut dilakukan oleh sekelompok pengembang dan pengguna Bitcoin bernama Satoshi Nakamoto. Sebelumnya, Bitcoin dirilis pada tahun 2008 dan dikenal sebagai perangkat lunak open source pada tahun berikutnya. Konsep Bitcoin diterbitkan dalam kertas putih yang ditulis oleh orang tak dikenal menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang tahu identitas penulisnya. Nakamoto mengakui bahwa dia memulai proyek Bitcoin pada tahun 2007. Namun, ia tidak mempublikasikannya sampai tahun 2008 dalam sebuah laporan berjudul The Cryptography Mailing List. Dalam laporannya, ia membahas Bitcoin mata uang digital. Selama beberapa tahun berikutnya, sistem pertukaran Bitcoin mulai berkembang. Terinspirasi oleh konsep mata uang digital Weidai, yang muncul pada tahun 1999, Nakamoto menciptakan sistem keamanan yang lebih aman. Mereka mengubah sistem Bitcoin secara teratur. Harga Bitcoin untuk pertama kalinya karena digunakan sebagai alat tukar, harga Bitcoin turun di bawah $1 per keping untuk pertama kalinya. Pada kurs rata-rata saat itu, harga satu keping Bitcoin adalah Rp14.000. Nilainya naik tipis pada 2012 menjadi sekitar 5-7 per keping. Volatilitas harga Bitcoin mulai meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Pada 2013, harganya naik dari $100 menjadi $1.000 per chip per bulan. Namun, pada 2015 nilainya kembali menjadi $200. Sejak 2015, harga per chip telah meningkat secara dramatis menjadi $19.000. Baru pada tahun 2018 tren harga turun hingga mencapai nilai $3.742. Setelah itu nilainya meningkat lagi. Pada Februari 2022, harga satu Bitcoin akan menjadi Rp607 juta per 14 Februari 2022. Kemungkinan Bitcoin masa depan banyak orang saat ini tertarik untuk berinvestasi di Bitcoin, meskipun sangat fluktuatif. Seperti tindakan Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia, membeli Bitcoin setelah menanggapi tweet dengan CEO MicroStrategy Inc. Michael Thaler yang mendukung mata uang digital ini.
Bahkan di Indonesia, pemerintah sudah mulai memikirkan legalitas penggunaan cryptocurrency. Hal ini dibuktikan dengan peraturan yang diterbitkan pada tahun 2019. Regulasi ini mengatur regulasi teknis pelaksanaan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Untuk menjaga legalitas, Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPTI, juga telah menyiapkan 13 penyedia jasa pertukaran kripto berdasarkan hasil pilihan manajemen dan keamanannya. Saat ini ada 229 cryptocurrency yang diizinkan di Indonesia yang dapat diperdagangkan. Para ahli memperkirakan bahwa nilai Bitcoin akan terus meningkat dan dapat mencapai $397.000 hingga $500.000 per chip pada tahun 2030. Masyarakat harus berhati-hati karena angka fantastis ini tentu bukan angka yang unik. Cryptocurrency ini ada di internet alih-alih fisik seperti uang kertas biasa. Cryptocurrency juga disimpan di jaringan blockchain. Blockchain cryptocurrency adalah sistem yang mengatur dan memelihara data transaksi mata uang digital yang tidak dikelola oleh pihak ketiga seperti bank. Anda adalah administrator. Namun, perlu ditekankan bahwa perdagangan dengan sistem blockchain terbuka dan gratis. Misalnya, Vika ingin mengirim Bitcoin ke Freddy. Setelah verifikasi, Bitcoin akan dikirim ke Freddy. Namun, kita semua tahu bahwa Vika mengirim Bitcoin ke Freddy. Namun, karena transaksi bersifat anonim, pengguna tidak dapat mengetahui identitas pengguna lain. Siapapun yang memiliki cryptocurrency memiliki nomor rekening bank yang sama. Namun, nomor akun ini disebut kunci publik dan kata sandinya disebut kunci aliran. Hal inilah yang membuat cryptocurrency atau mata uang kripto menjadi ilmu yang disebut kriptografi yang hampir mustahil untuk diretas. Indonesia masih melarang penggunaan aset kripto seperti Bitcoin sebagai alat pembayaran. Namun, cryptocurrency yang dapat dimasukkan sebagai komoditas dan diperdagangkan di bursa berjangka diperbolehkan sebagai produk investasi. Ini berarti Anda dapat memiliki dan menyimpan aset Bitcoin dan kripto dan menjualnya saat harga melonjak atau sebagai investasi. Ini tadi adalah sedikit ulasan tentang Bitcoin dan cryptocurrency. Jangan lupa subscribe, karena akan ada banyak video investasi digital yang akan kami bahas tentunya high risk.